Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Anissa Safa Umairah dari Prodi PGSD Universitas Pakuan. Izin untuk mewawancarai Ibu mengenai tentang asesmen pembelajaran. Perbedaan gayanya sih, maksudnya itu gaya belajarnya. Iya. Misalnya di kelas menulis Iya. dengan caranya misalnya di bangku atau di mana gitu. Iya. Banyak sih rata-rata di kelas misalnya bulan kelas 6. Oh iya Ibu. Perbedaan gayanya banyak banget di belajar Apa anak. kendala Jadi paling kalau lebih ke konsentrasi itu mereka tuh senyamannya mereka. Terus kalau misalnya belajar juga paling kalau misalnya Dia boleh di kelas Ibu. 5 menit pertama itu pasti anak-anak rapih di Masih meja, fokus. Jadi selanjutnya kadang ada yang di lantai, ada yang ada yang Mencar duduknya, mencar kayak iya. gitu kalau misalnya dari gaya belajar mereka ya, Iya. menghadapi materi. Dikasih stimulasi kayak games, Oh dikasih iya, games pertama atau enggak ya kayak tepuk semangat atau apa gitu biar memunculkan lagi semangat mereka untuk belajar. Oke. Gimana Selalu cara? melibatkan siswa. Jadi kalau misalnya kayak matematika, kalau misalnya kita ngerjain di depan, si anak tuh harus maju ke depan. Harus maju ke depan, harus mencoba ke depan. Jangankan matematika, maksudnya kayak membaca aja, iya. mereka tuh harus maju Bergilir ya. Iya. Menyampaikan materinya, kendalanya ya? Iya. Kendalanya saat menyampaikan materi kalau misalnya anak-anak sudah mulai ngobrol, sudah mulai hilang fokusnya. Iya. Jadi kendalanya itu sih kalau di saya kan, karena kalau kelas tinggi tuh rata-rata merasa dirinya tuh udah bisa, jadi fokusnya tuh hanya di 5 menit itu aja gitu. Jadi di ini dulu. Jadi ketika kita menjelaskan, kita tanya satu-satu anaknya apakah sudah bisa atau belum. Kalau misalnya ada yang belum, berarti harus ditanyakan lagi. Tapi ada aja sih kadang siswa yang sudah dibilangin sudah ngerti, tapi pas waktunya dia nggak ngerti, ada aja. Dikasih pertanyaan satu-satu. Dikasih pertanyaan ataupun games. Karena waktu itu games, jadi satu meja ke meja lain, ke meja lain. Jadi mutar, zigzag. Ada soalnya di situ. Jadi mereka baris. Ketika sudah waktunya habis, mereka langsung ke tempat lain. Seperti itu, baik. Pertama untuk anak-anaknya semangat, Supaya lebih aktif, lebih semangat, dan konsentrasinya itu bisa membangun konsentrasi dia lagi. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang sudah pernah diberikan, jadi mereka ini lagi bisa lagi balik ke anaknya gitu. Iya. Sikapnya ya dikasih kelompok, misalnya anak-anak tuh berkelompok. Jadi kan kalau kelompok itu ada tanggung jawab ya. Oh iya betul. Siapa saja yang harus mengerjakan, Jadi kalau kelompok itu anak-anak kadang ada saja yang mengerjakan, ada yang enggak. Jadi kelihatan mana yang bertanggung jawab, mana yang enggak. Lalu kalau misalkan ada yang tidak mengerjakan, saya kasih hukuman. Kalau misalnya ada yang mengerjakan, tidak aktif dalam kelompok seperti itu ya. Teman-temannya sedang mengerjakan, anak itu tidak mengerjakan, saya kasih hukuman. Biasanya dikasih saya pertanyaan sama saya dikasih, atau misalnya saya suruh nyapu piket, hanya dia saja sendiri. Seperti itu. Menilai antar teman paling kayak melihat temannya kayak temannya tuh bagaimana cara pembelajarannya, ditanya satu-satu. Misalnya saya manggil anak satu, saya tanya gimana cara pembelajaran, apakah dia senang belajar dengan kamu atau enggak, dengan cara duduknya tidak disatukan dengan hanya teman yang dekat. Iya, jadi digilir waktu di kelas seperti itu. Penyusun rubrik itu kayak nilai ya? Iya, nilai untuk mengukur keterampilan siswa. Kalau misalkan saya kadang melihat dari ininya aja sih, cara dia mengerjakannya, baru saya nilai sikapnya, terus adabnya bagaimana. Jadi ke inian dia loh, kayak keberanian dia untuk mengerjakan atau yang lain sebagainya. Hasil dari instrumen tes diolah. Kita lihat dulu maksudnya bagaimana, apakah
si instrumen itu efektif atau tidak. Kalau misalnya tidak efektif, kita coba cari cara yang lain. Iya, kan kalau kelas 6 itu waktu kemarin sudah mulai apa ya, macet gitu. Macetnya tuh kayak apa sih namanya, lebih merasa dirinya tuh udah bisa, jadinya kayak gitu, jadi mencelang gitu jadinya. Ditulis, dicatat, ataupun kita videokan, jadi bisa melihat ininya, nilainya lagi. Maksudnya benar gak sih kalau misalnya dia diberikan hasil seperti ini, apakah akan meningkat atau apakah akan menurun, seperti itu. Sangat apa namanya, sangat apa ya, perkembangannya tuh anak-anak sekarang itu lebih senang dikasih tes non tertulis dibanding tes tertulis, karena anak-anak sekarang tuh lebih bosen kalau misalnya tes tertulis, bilangnya capek, males pasti. Jadi lebih baik non tertulis sebenarnya ya, kalau misalnya ini, kalau dilihat dari tahunan yang sekarang gitu. Kalau tahun yang sekarang saya lihat lebih memilih ke non tes. Kendala teknisnya kadang anak-anak suka nggak ngerti sih, maksudnya kita sudah mulai permainan, ada aja anak yang masih belum paham ini gimana caranya. Ada juga yang misalnya pertanyaan ditulis lagi pertanyaannya, ada seperti itu di kelas saya. Ketika anak-anak itu bisa menjawab pertanyaan dari saya, saya merasa dia itu sudah mengerti apa yang saya ajarkan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya tanyakan ke Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Iya Ibu. Ini nilainya